Perjuangan Sultan Agung Mataram melawan kolonial Belanda. Sultan Agung Hanyakrokusuma adalah salah satu raja terbesar kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada awal abad ke-17. Selama masa pemerintahannya, Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, cerdas, dan memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Salah satu kisah paling heroik dalam sejarahnya adalah perjuangannya melawan penjajah kolonial Belanda yang saat itu baru saja mendirikan basis mereka di Batavia. Latar belakang konflik dengan VOC. VOC, Kongsi Dagang Belanda, telah mulai memperluas pengaruhnya di Nusantara dan mendirikan pusat perdagangan di Batavia. Keberadaan VOC dianggap mengancam kedaulatan Mataram dan ekonomi lokal karena VOC berusaha memonopoli perdagangan dan seringkali bertindak sewenang-wenang terhadap penduduk lokal. Sultan Agung, yang menginginkan persatuan Jawa dan kemandirian dari pengaruh asing, memutuskan untuk melawan VOC dan mengusir Belanda dari tanah Jawa. Sultan Agung berbicara kepada para penasihatnya. Belanda adalah tamu yang tak tahu diri. Mereka datang ke negeri kita untuk berdagang, tetapi sekarang berani mengambil alih kekuasaan dan memaksakan kehendaknya. Kita tidak akan membiarkan tanah kita diinjak oleh bangsa asing yang serakah. Penasihat Sultan Agung. Ampun, Gusti. Belanda memiliki senjata-senjata yang kuat dan benteng yang kokoh di Batavia. Namun, kami akan setia dan berjuang demi kejayaan Mataram. Sultan Agung. Senjata mereka mungkin kuat, tetapi semangat kita lebih besar. Bersiaplah, kita akan memimpin pasukan untuk mengusir penjajah dari tanah ini. Serangan pertama ke Batavia, 1628. Pada tahun 1628, Sultan Agung memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Batavia. Ia mengumpulkan pasukan dari berbagai daerah di Mataram dan mempersiapkan logistik untuk perjalanan jauh ke barat. Saat itu, serangan ke Batavia bukan hanya sebuah ekspedisi militer, tetapi juga simbol perlawanan Mataram terhadap dominasi kolonial. Pasukan Mataram melakukan perjalanan panjang menuju Batavia, menempuh medan yang sulit dan berhadapan dengan kondisi yang keras. Namun, semangat mereka tetap berkobar. Salah satu panglima pasukan Mataram berbicara kepada prajuritnya. Ingatlah, saudara-saudara. Perjalanan ini panjang dan berat, tetapi kita berjuang demi kehormatan tanah kita. Jika kita berhasil, kita akan mengusir mereka selamanya. Prajurit Mataram. Benar, kami tidak akan gentar, meskipun menghadapi senjata mereka yang lebih kuat. Saat pasukan Mataram tiba di Batavia, mereka langsung melancarkan serangan ke benteng Belanda. Namun, VOC berhasil bertahan dengan memanfaatkan persenjataan modern dan pertahanan benteng mereka yang sangat kuat. Meski serangan Mataram dilakukan dengan penuh semangat, mereka tidak berhasil menembus pertahanan Batavia, dan akhirnya terpaksa mundur karena kekurangan logistik. Persiapan serangan kedua, 1629. Setelah kegagalan serangan pertama, Sultan Agung tidak putus asa. Ia memahami bahwa kelemahan utama Mataram adalah kurangnya persiapan logistik dan persenjataan yang kuat. Belajar dari pengalaman tersebut, Sultan Agung menginstruksikan pasukannya untuk memperbaiki strategi dan meningkatkan persiapan. Sultan Agung kepada panglimanya. Kegagalan bukan akhir. Kali ini, kita akan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Bangun lumbung-lumbung padi di sepanjang jalur kita, dan pastikan pasukan tidak kehabisan perbekalan saat bertempur. Panglima. Hamba siap, Gusti. Kami akan memastikan segala sesuatu dipersiapkan dengan matang. Kali ini, kami tak akan kembali sebelum kemenangan tercapai.
Tahun berikutnya, pasukan Mataram kembali menyerang Batavia dengan kekuatan yang lebih besar dan persiapan logistik yang lebih matang. Mereka membangun lumbung-lumbung padi di sepanjang perjalanan, memastikan pasukan tetap memiliki pasokan makanan yang cukup. Serangan kedua ini menunjukkan kegigihan dan semangat Sultan Agung serta pasukannya. Namun, sekali lagi, VOC mempertahankan diri dengan kuat. Benteng Batavia yang kokoh, serta senjata modern Belanda, membuat pasukan Mataram kesulitan. Sementara itu, Belanda melakukan sabotase dengan menghancurkan lumbung-lumbung padi milik pasukan Mataram sehingga persediaan makanan pun menipis. Sultan Agung, setelah mendengar laporan kekalahan, Belanda memang licik dan kuat. Tetapi meskipun kali ini mereka menang, mereka tidak akan pernah memiliki tanah ini sepenuhnya. Selama rakyat kita berdiri, semangat perlawanan akan tetap hidup. Warisan perjuangan Sultan Agung. Meskipun kedua serangan Mataram ke Batavia gagal menaklukkan Belanda, perjuangan Sultan Agung meninggalkan warisan yang berharga bagi Nusantara. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah dan lambang keberanian melawan kekuatan asing yang mencoba menguasai tanah air. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kegigihan dan jasa Sultan Agung, berbagai penghormatan diberikan kepadanya. Ia dikenang sebagai salah satu pahlawan besar Jawa yang berani melawan kolonialisme. Kerajaan Mataram terus bertahan dan menjadi pusat kekuatan budaya dan spiritual di tanah Jawa, dengan Yogyakarta sebagai penerus kerajaan tersebut. Epilog. Sultan Agung mungkin tidak berhasil mengusir VOC dari Batavia, tetapi semangat perjuangannya tidak pernah padam. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai simbol perlawanan dan keberanian. Kisahnya menginspirasi generasi penerus untuk terus menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Semangat Sultan Agung menjadi simbol kebangkitan melawan kolonialisme, membangun kesadaran bahwa tanah Nusantara bukan milik bangsa asing. Keberaniannya adalah warisan yang tetap hidup, menyemangati setiap jiwa yang mencintai kebebasan.